Selama bertahun-tahun, aku dipandang sebelah mata oleh suami dan mertua. Perlakuan dingin, hinaan halus, dan rasa rendah diri menjadi bagian dari hidupku sehari-hari. Namun semua berubah ketika aku memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, menghadiri sidang perceraian dengan kepala tegak, dan mobil mewah yang tak pernah mereka bayangkan akan kubawa. Satu langkah di gedung pengadilan, satu tatapan, dan seluruh dunia yang meremehkanku terdiam. Ini bukan sekadar perceraian, ini adalah pembuktian diri, kebebasan, dan kemenangan elegan yang membuat mereka tercengang. Pagi itu, matahari mulai menyinari kota yang tampak sibuk seperti biasa, tapi bagi diriku, rutinitas harian terasa seperti lingkaran yang tak pernah berhenti. Aku bangun lebih awal dari alarm, menyesuaikan diri dengan jam kehidupan yang selalu harus terkontrol. Kamar tidur yang luas tapi dingin itu terasa sunyi, seolah menegaskan bahwa aku hidup di tengah ruang yang lapang namun kosong dari kasih sayang yang tulus. Tirai jendela setengah terbuka memperbolehkan sinar lembut masuk, menyinari perabotan yang tampak sempurna dari luar. Tapi bagi mataku, perabotan itu hanyalah simbol dari kesempurnaan semu yang menutupi kekosongan hati. Aku menatap diriku di cermin, menyesuaikan pakaian yang harus kusamakan dengan jadwal kerja hari itu. Setiap lipatan baju, setiap kilau perhiasan yang kupakai, seakan menjadi pelindung terhadap tatapan sinis orang-orang yang selalu menilai dari luar. Rambutku kusisir rapi, make-up tipis kuoleskan di wajah untuk menampilkan kesan segar dan profesional. Namun di balik semua itu, aku tahu, selama bertahun-tahun aku hidup dengan perasaan tak pernah cukup. Tak pernah cukup baik bagi suami, tak pernah cukup pintar bagi mertua, dan tak pernah cukup berarti bagi mereka yang seharusnya mencintaiku. Kehidupan rumah tanggaku selalu tampak normal bagi orang luar. Pagi hari aku menyiapkan sarapan, mengecek jadwal harian, dan memastikan segalanya berjalan lancar. Suami, yang duduk di meja makan dengan tatapan kosong dan raut wajah dingin, sesekali hanya mengangguk ketika aku menyerahkan segelas kopi panas. Ia jarang berbicara, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Sejak awal pernikahan, aku belajar menahan diri. Belajar mengalah pada keheningan, menelan rasa sakit karena kata-kata yang tak pernah muncul, dan memendam rasa kecewa karena perhatian yang tak kunjung datang. Mertua, tentang mertua, hatiku selalu bergetar saat mengingat mereka. Kedua orang tua suami ini bukanlah tipe yang hangat atau ramah. Mereka lebih suka menilai, mengomentari, dan terkadang meremehkan setiap langkah yang kuambil. Dari cara aku memasak, menata rumah, hingga pakaian yang kupakai, semua seolah menjadi bahan evaluasi mereka. Kadang, aku tertawa sendiri, mencoba menenangkan diri dengan berkata, mereka memang begitu, bukan berarti aku salah. Tapi dalam hati, ada rasa pahit yang sulit dihapus. Rasanya seperti berjalan di atas kaca, setiap langkah terasa menyakitkan, tapi aku tak punya pilihan lain selain melanjutkan. Pekerjaanku sendiri bukanlah hal yang bisa dibanggakan banyak orang. Aku seorang pegawai kantor biasa, bekerja dari pagi hingga sore dengan gaji yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tidak lebih. Setiap pagi, aku menembus kemacetan kota, duduk di kursi kantor yang sama, dan mengulang rutinitas yang tampak monoton. Rekan kerja menilai aku sebagai orang pendiam dan patuh, tapi mereka tidak tahu bahwa di balik kesopanan itu tersimpan kecemasan dan kepatuhan yang dipaksakan oleh kehidupan. Aku selalu merasa harus melakukan lebih, memberikan lebih, agar sedikit mendapat pengakuan yang selalu datang dari tempat yang salah, atau seringnya tidak datang sama sekali. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi hatiku selalu terasa berat. Aku sering menatap keluar jendela kantor, melihat orang-orang berlalu lalang dengan wajah bahagia, pasangan berjalan bergandengan tangan, tawa anak-anak terdengar di taman kota, dan aku merasa terjebak dalam dunia yang bukan milikku. Dunia di mana setiap langkah, setiap senyum, setiap kata yang keluar dari bibirku, seolah selalu dinilai terlalu sedikit atau terlalu banyak. Aku mulai sadar bahwa kehidupan yang tampak normal itu hanyalah topeng yang harus dipakai setiap hari. Setelah pulang kantor, aku kembali ke rumah dengan rasa lelah yang berbeda dari lelah fisik. Ini adalah lelah mental, lelah karena harus menghadapi lingkungan yang tidak mendukung, lelah karena selalu merasa kurang. Suami duduk di ruang tamu dengan tatapan datar, menonton berita tanpa sekalipun menoleh atau menanyakan kabarku. Aku menyiapkan makan malam dengan hati-hati, mengatur meja seolah semua itu adalah ritual yang harus dilakukan demi menjaga citra rumah tangga yang harmonis. Mertua, ketika berkunjung, sering menatapku dengan ekspresi dingin, terkadang menyelipkan komentar pedas yang kutelan dengan senyum tipis. Malam hari, saat lampu kamar dimatikan dan rumah terasa sunyi, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Di sini, aku membiarkan diriku sendiri, menangis dalam diam,
dan menanyakan pada diri sendiri mengapa hidup ini terasa begitu berat. Aku merenungkan segala pengorbanan, segala usaha yang tampaknya tak pernah dihargai, dan rasa sakit yang menumpuk dari kata-kata serta sikap orang-orang di sekitarku. Aku tahu, aku harus bertahan. Aku tahu, aku harus kuat. Tapi rasa letih itu kadang terlalu berat untuk diabaikan. Meski begitu, di balik semua rasa sakit dan keletihan itu, ada secercah harapan yang tak bisa dihapus. Ada bagian dari diriku yang selalu berbisik, bahwa suatu hari aku akan menemukan jalanku sendiri. Suatu hari, mereka akan melihat aku bukan hanya sebagai menantu yang patuh atau istri yang diam, tapi sebagai seseorang yang berharga, yang bisa berdiri dengan kepala tegak, dan mungkin, suatu hari, aku akan menunjukkan pada mereka semua bahwa aku lebih dari sekadar bayangan yang mereka remehkan. Bab pertama ini adalah kisah tentang hidup yang tampak normal, namun dipenuhi rasa rendah diri, ketidakadilan, dan penekanan emosional. Aku hidup di rumah yang luas tapi dingin, menikah dengan suami yang dingin, dan berada di bawah bayang-bayang mertua yang sombong. Namun di balik semuanya, ada tekad yang perlahan mulai tumbuh, sebuah benih kecil yang kelak akan menjadi kekuatan untuk menghadapi masa depan. Bab ini bukan tentang konflik besar, tapi tentang pondasi kehidupan, tentang siapa aku sebelum badai mulai datang. Di balik tekad kecil yang mulai tumbuh di hatiku, aku menyadari bahwa hidup tidak bisa terus berjalan seperti ini tanpa adanya perubahan. Malam itu, setelah menutup lampu kamar dan menatap langit-langit gelap, aku merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kesadaran yang perlahan menguat bahwa selama ini aku hanya menjadi penonton dalam kehidupanku sendiri. Aku menutup mata, mencoba membayangkan diri yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan hidup yang lebih bebas dari cengkraman dingin orang-orang di sekitarku. Bayangan itu terasa asing tapi begitu memikat, seakan memberitahu bahwa aku memiliki hak untuk lebih dari sekadar diterima atau diremehkan. Keesokan paginya, rutinitas yang biasanya membuatku lelah terasa lebih berat. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, menatap suami yang duduk di meja makan dengan wajah datar, tapi kali ini pikiranku tidak lagi kosong. Ada pertanyaan yang terus berputar. Berapa lama lagi aku akan terus hidup seperti ini? Berapa lama lagi aku akan membiarkan mereka meremehkanku tanpa balasan? Kata-kata itu menghantui setiap langkahku, dan entah kenapa, rasa sakit yang selama ini kusembunyikan mulai berubah menjadi sesuatu yang menyerupai kemarahan yang tertahan. Di kantor, interaksi dengan rekan kerja berjalan seperti biasa. Mereka melihatku dengan mata yang ramah, tapi aku tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Pikiran tentang rumah, tentang suami, dan terutama tentang mertua terus membayangi. Saat istirahat makan siang, aku duduk sendiri di pojok kantin, menatap piring kosongku, dan membayangkan hidup yang bisa kucapai jika aku berani mengambil langkah berbeda. Aku membayangkan bisa berjalan dengan kepala tegak tanpa merasa takut atau rendah diri, bisa mengenakan pakaian yang kupilih sendiri tanpa khawatir dikritik, dan bisa membuat keputusan yang nyata untuk kebahagiaan diri sendiri. Hari itu, sesuatu yang kecil namun signifikan terjadi. Seorang kolega yang biasanya ramah menyampaikan komentar ringan, "Kamu terlihat lebih ceria akhir-akhir ini. Ada yang berubah." Sekilas, itu hanyalah pertanyaan biasa, tapi bagiku, itu seperti cermin yang menegaskan bahwa ada hal dalam diriku yang mulai berubah, meski kecil. Aku tersenyum tipis, menjawab seadanya, dan di dalam hati, aku merasa ada energi baru yang mengalir. Energi itu bukan hanya tentang penampilan atau sikap, tapi tentang kesadaran diri bahwa aku tidak lagi mau hanya menjadi bayangan di rumah sendiri. Di sisi lain, kehidupan di rumah tetap seperti biasa, mertua tetap dingin, dan suami tetap tak banyak bicara. Namun malam itu, ketika mereka kembali dari makan malam di luar, aku mendengar percakapan mereka yang tanpa sengaja terdengar dari dapur. Dia tampak berbeda akhir-akhir ini, tapi jangan sampai dia terlalu percaya diri. Kita tidak bisa membiarkannya menonjol, ucap suara ibu mertuaku dengan nada yang tajam. Jantungku berdegup kencang saat mendengar kata-kata itu. Alih-alih merasa takut, aku justru merasakan semacam kepuasan kecil. Kepuasan karena untuk pertama kalinya, mereka mulai menyadari adanya perubahan dalam diriku. Seminggu berikutnya, kesadaran itu semakin menguat. Aku mulai menyadari bahwa rasa rendah diri yang selama ini mengekangku bukanlah takdir, melainkan pilihan yang kuturuti karena kebiasaan dan tekanan dari orang-orang di sekitarku. Aku mulai menuliskan rencana hidup, menuliskan apa yang aku inginkan, bukan apa yang diinginkan suami atau mertua. Aku mencatat hal-hal sederhana, ingin belajar sesuatu yang baru, ingin memiliki tabungan pribadi, ingin bebas dari komentar pedas yang selalu menusuk. Hal-hal kecil itu menjadi fondasi yang perlahan membentuk keberanian yang selama ini tersembunyi. Di satu sisi, aku menyadari betapa mudahnya orang-orang memandang rendah seseorang yang menurut mereka tidak berdaya.
Betapa mereka lupa bahwa kekuatan seringkali tersembunyi di balik kesabaran, di balik senyum yang tampak pasrah. Aku mulai mengamati setiap interaksi di rumah, mencatat pola perilaku suami dan mertua, mencari celah di mana aku bisa mulai menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar menantu atau istri yang diam. Observasi ini memberiku kekuatan baru, kekuatan untuk merencanakan langkah demi langkah tanpa terburu-buru, kekuatan untuk mengubah rasa sakit menjadi strategi. Suatu sore, saat aku pulang dari kantor, hujan turun dengan deras. Aku menatap tetes air yang menetes di jendela, membayangkan diriku yang berdiri di luar sana tanpa takut, bebas dari semua belenggu emosional yang selama ini menahan. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang jelas, perubahan besar tidak datang secara instan. Perubahan itu membutuhkan waktu, keberanian, dan tekad untuk tetap berdiri meski dunia terasa menekan. Aku menegaskan dalam hati, aku harus mulai dari sini, dari sekarang, meski langkahku kecil, meski mereka tidak menyadarinya. Malam itu, aku mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya terasa mustahil. Aku membaca buku tentang pengembangan diri, menulis jurnal tentang mimpi dan target yang ingin dicapai, dan mulai memikirkan cara untuk mandiri secara finansial. Rencana sederhana ini membuat hatiku hangat, seolah ada cahaya kecil yang mulai menerangi kegelapan yang selama ini membelenggu hidupku. Aku merasakan sensasi yang asing tapi menenangkan, rasa kontrol atas hidup sendiri. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terlihat. Aku lebih tegas dalam bicara, lebih percaya diri dalam berpakaian, dan mulai mengambil keputusan kecil tanpa menunggu persetujuan suami atau mertua. Hal ini, tentu saja, menimbulkan tatapan heran dari mereka. Mertua mulai sering menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara curiga dan kagum, meski mereka tidak akan mengakuinya. Aku mulai merasakan efek dari tekad yang tumbuh perlahan itu. Setiap tindakan kecil yang kuambil menjadi batu loncatan menuju versi diriku yang lebih kuat. Bab ini menjadi titik balik dalam hidupku, bab di mana rasa sakit dan rendah diri mulai berubah menjadi kesadaran dan tekad. Aku masih tinggal di rumah yang sama, dengan suami yang sama, dan mertua yang sama, tapi perasaanku telah berbeda. Aku mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang memujimu, tapi tentang seberapa besar kau bisa berdiri untuk dirimu sendiri. Disinilah benih perubahan ditanam, sebuah awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih mandiri, lebih berharga, dan kelak, akan membuat mereka semua, terutama mertua, terkejut dengan siapa aku sebenarnya. Benih perubahan yang kutanam di hatiku mulai tumbuh menjadi tekad yang lebih nyata. Setiap malam, setelah rumah sunyi dan lampu kamar dimatikan, aku duduk dengan jurnal di tangan, mencatat mimpi-mimpi yang selama ini hanya tersimpan di sudut hati. Kali ini, aku tidak sekadar menulis angan-angan kosong. Aku menuliskan rencana nyata, langkah demi langkah, tentang bagaimana aku bisa keluar dari bayang-bayang suami yang dingin dan mertua yang sombong. Dalam hati, aku tahu bahwa hidupku harus berubah, dan perubahan itu harus dimulai dari diriku sendiri. Aku menuliskan mimpi-mimpiku, memiliki kebebasan finansial, rumah yang terasa hangat dan penuh kasih, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tanpa takut dikritik, dan tentu saja, menghormati diri sendiri dengan cara yang selama ini tidak pernah kulakukan. Setiap kata yang kutulis terasa seperti lembaran baru yang menantang nasibku untuk ikut berubah. Rasanya berbeda, seperti beban yang selama ini menekan pundakku mulai terangkat sedikit demi sedikit. Aku merasakan energi yang asing tapi menggairahkan, energi yang memintaku untuk berani mengambil langkah pertama, meski kecil, meski penuh ketidakpastian. Langkah pertama yang kuambil adalah menata keuangan. Selama bertahun-tahun, aku hanya hidup dari gaji yang pas-pasan dan pengeluaran yang selalu diawasi, bahkan dikritik oleh mertua. Kini, aku memutuskan untuk menyisihkan sebagian kecil penghasilan setiap bulan untuk tabungan pribadi, sesuatu yang selama ini terasa mustahil. Aku menghitung setiap rupiah dengan cermat, membuat daftar pengeluaran, dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Tidak lama kemudian, aku mulai merasakan kendali atas keuangan sendiri. Bukan jumlahnya yang besar, tapi kepastian bahwa aku memiliki sesuatu yang hanya milikku sendiri. Selain itu, aku mulai memikirkan cara untuk meningkatkan kemampuan diri. Aku mendaftar kursus online untuk belajar hal-hal baru yang selama ini kupendam, manajemen bisnis, investasi, bahkan seni berbicara di depan umum. Setiap malam, aku menyisihkan waktu untuk belajar, meski tubuh lelah setelah bekerja seharian. Rasanya seperti menyalakan api kecil yang perlahan-lahan menerangi jalan gelap yang selama ini kutempuh. Aku merasa bangga dengan diriku sendiri karena untuk pertama kalinya, aku melakukan sesuatu bukan karena orang lain, bukan untuk mendapat pujian, tapi semata-mata untuk diriku sendiri. Rencana berikutnya adalah tentang penampilan. Selama ini, setiap langkah, pakaian,
dan penampilan selalu dikritik oleh mertua. Aku sadar bahwa penampilan bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang bahasa tubuh, kepercayaan diri, dan kesan yang ditimbulkan. Aku mulai berolahraga secara teratur, memperbaiki pola makan, dan memilih pakaian yang membuatku merasa nyaman dan percaya diri. Setiap pagi, ketika aku menatap diriku di cermin, aku mencoba melihat bukan hanya wajah yang lelah, tetapi seorang wanita yang mulai belajar mencintai dirinya sendiri. Perlahan, aku merasakan perubahan, bahu lebih tegap, langkah lebih mantap, dan senyum yang mulai muncul bukan karena aku dipuji, tetapi karena aku merasa pantas tersenyum. Di sisi lain, aku mulai merencanakan masa depan rumah tangga yang lebih jelas. Aku tahu, perceraian adalah topik yang harus segera kulakukan demi kebebasan diriku, tapi aku tidak ingin terburu-buru. Aku menyusun strategi agar proses itu berjalan dengan elegan dan tanpa kegaduhan yang akan mempermalukanku. Aku membayangkan hadir di sidang perceraian dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa aku bukan lagi sosok yang lemah, tapi wanita yang mandiri, cerdas, dan pantas dihormati. Bayangan itu membuat jantungku berdebar, tapi sekaligus memberi keberanian yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Setiap langkah yang kuambil kini terasa seperti kepingan puzzle yang mulai tersusun. Aku menyusun target mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Tidak ada yang terlalu besar untuk saat ini. Yang penting, setiap langkah terasa nyata dan bisa dicapai. Aku menulis daftar hal-hal yang ingin dicapai, menabung sejumlah uang tertentu, membeli mobil pribadi, mengikuti kursus yang meningkatkan keterampilan, dan merencanakan penampilan di depan publik. Semua itu menjadi semacam peta jalan yang menuntunku keluar dari rasa rendah diri yang selama ini mengekang. Namun, bukan berarti perjalanan ini mulus. Aku sering dihadapkan pada rasa lelah dan keraguan. Kadang, ketika suami pulang dan hanya menatapku dengan wajah dingin, atau ketika mertua menyisipkan komentar pedas yang seolah menembus tulang, aku merasa ragu apakah aku bisa benar-benar berubah. Tapi kali ini, aku belajar untuk tidak membiarkan kata-kata itu meruntuhkan tekadku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali jurnal yang penuh dengan mimpi dan rencana, dan berkata pada diri sendiri, ini bukan tentang mereka. Ini tentang diriku. Kata-kata itu menjadi mantra yang menenangkanku, bahkan ketika hati terasa sesak. Aku juga mulai mencari inspirasi dari luar. Membaca cerita wanita-wanita yang berhasil bangkit dari hidup yang penuh tekanan, menonton video motivasi, dan belajar dari pengalaman orang lain. Setiap cerita menjadi bukti bahwa perubahan bukanlah mimpi kosong. Aku sadar bahwa perjalanan ini mungkin panjang, penuh rintangan, tapi bukan berarti mustahil. Aku mulai melihat hidupku dengan cara berbeda. Bukan sebagai korban situasi, tapi sebagai wanita yang memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan sendiri. Mimpi-mimpi itu semakin jelas ketika aku duduk di balkon rumah, menatap kota yang sibuk dengan cahaya lampu yang mulai menyala. Bayangan masa depan terasa begitu hidup. Aku berjalan dengan percaya diri, duduk di ruang sidang dengan kepala tegak, mengenakan pakaian yang elegan, dan menatap mata mereka yang dulu meremehkanku dengan rasa hormat yang baru. Bayangan itu membuat hatiku berdebar, tapi sekaligus memberi ketenangan. Aku tahu, suatu hari, semua rencana ini akan terwujud, jika aku tetap konsisten. Bab ini menandai fase baru dalam hidupku, dari kesadaran menjadi aksi, dari keraguan menjadi strategi, dari rasa sakit menjadi kekuatan. Aku mulai merencanakan masa depan dengan tujuan jelas, mengubah setiap langkah kecil menjadi bagian dari rencana besar yang akan membawaku keluar dari bayang-bayang dan menuju kehidupan yang pantas kuhidupi. Titik balik ini bukan lagi sekadar kesadaran internal, tapi awal dari perjalanan nyata, di mana mimpi dan rencana mulai berjalan seiring, membentuk jalan menuju versi diriku yang lebih kuat, lebih bebas, dan siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Rencana-rencana yang kutulis di jurnal mulai menunjukkan hasilnya, perlahan tapi pasti. Setiap langkah kecil yang kuambil kini bukan sekadar rencana di atas kertas, tetapi kenyataan yang bisa kulihat dan kualami sendiri. Aku mulai merasakan energi baru yang berbeda, sebuah kombinasi antara kepercayaan diri dan ketenangan yang sebelumnya asing bagiku. Langkah demi langkah, aku membangun versi diriku yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih mandiri, bahkan ketika rumah tetap sama dan orang-orang di sekitarku masih bersikap seperti sebelumnya. Perubahan pertama yang terlihat jelas adalah penampilan. Pakaian yang kuterima dari mertua selalu dikritik karena dianggap terlalu sederhana, atau tidak sesuai selera keluarga. Kini, aku mulai memilih pakaian sendiri, yang sesuai dengan seleraku, yang membuatku nyaman dan percaya diri. Aku membeli beberapa pakaian kerja yang simpel tapi elegan, mengenakan aksesori minimalis yang menonjolkan kesan profesional, dan merapikan rambut dengan gaya yang terasa alami tapi rapi. Saat pertama kali aku menatap diriku di cermin setelah perubahan itu, aku hampir tidak mengenali wanita yang menatap balik,
bukan karena wajahku berubah, tetapi karena aura dan bahasa tubuhku berbeda. Bahu lebih tegap, kepala lebih terangkat, dan langkahku terasa mantap. Tak hanya penampilan, perubahan mental juga mulai terlihat. Aku tidak lagi tergantung pada persetujuan atau penilaian suami dan mertua. Ketika mereka mengucapkan komentar pedas atau menatapku dengan ekspresi sinis, aku belajar menanggapinya dengan tenang, bahkan dengan senyum tipis yang menandakan aku tidak lagi tersentuh oleh kata-kata mereka. Suami, yang biasanya dingin dan acuh, mulai menunjukkan ekspresi terkejut setiap kali aku bersikap tegas. Sedangkan mertua, meski masih mencoba menutupi rasa kagum dan curiga, tak bisa lagi menyembunyikan pandangan mereka yang mulai berubah. Aku tahu, mereka mulai merasakan perbedaan, bahkan jika mereka menolak untuk mengakuinya. Perubahan finansial yang kuusahakan juga mulai memberi dampak nyata. Tabungan yang kukumpulkan dari gaji sendiri kini semakin bertambah, dan aku merasa nyaman karena memiliki sesuatu yang benar-benar milikku. Aku mulai mengeksplorasi peluang investasi sederhana, belajar mengatur uang dengan lebih cermat, dan merencanakan pembelian kecil yang memberi kebebasan lebih, seperti membeli barang pribadi atau mengikuti kursus tambahan. Suami dan mertua mulai menaruh perhatian, meski mereka tetap tidak mengekspresikan pujian secara langsung. Namun aku bisa merasakan perubahan sikap mereka. Komentar pedas mulai berkurang, digantikan oleh tatapan penuh tanda tanya dan penasaran. Selain itu, aku mulai berani bersikap lebih mandiri di rumah. Biasanya aku selalu menunggu izin suami untuk hal-hal sederhana, mengatur jadwal, memilih menu makan, atau menentukan aktivitas hari libur. Sekarang, aku mulai membuat keputusan sendiri. Misalnya, suatu sore aku memutuskan untuk memasak menu baru yang kubaca dari buku masak favoritku. Awalnya ragu, tapi ketika suami dan mertua mencicipi, reaksi mereka campur aduk, sedikit heran, sedikit kagum. Aku tersenyum di balik kesunyian rumah, menyadari bahwa perubahan kecil ini sudah mulai menggeser dinamika lama. Perubahan yang lebih besar terlihat ketika aku mulai mengikuti kursus online yang kuikuti sejak beberapa bulan lalu. Aku belajar manajemen bisnis, cara berinvestasi, dan keterampilan komunikasi. Setiap malam, aku menyisihkan waktu untuk belajar meski tubuh lelah. Pengetahuan yang kuperoleh membuatku semakin percaya diri, tidak hanya secara finansial tetapi juga dalam cara berbicara dan menghadapi situasi sosial. Suatu hari, aku bahkan berani mengajukan ide untuk proyek kecil di kantor, dan atasan serta rekan kerja menanggapi dengan serius. Aku merasakan kepuasan yang sebelumnya asing, pengakuan atas kemampuan yang selama ini tersembunyi. Mertua mulai menyadari perubahan ini. Pada suatu malam, ketika aku tengah menata ruang tamu, ibu mertuaku menatapku sambil berkata, "Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Ada yang berubah." Suara itu terdengar santai, tapi aku bisa menangkap nada penasaran dan sedikit curiga. Aku hanya tersenyum tipis, tidak mengungkapkan terlalu banyak. Hanya dengan senyum itu, aku tahu mereka mulai memahami bahwa aku bukan lagi sosok yang mudah diatur atau diremehkan. Aku menikmati sensasi itu, perasaan bahwa kekuatan dan perubahan bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tidak hanya di rumah, perubahan juga mulai terlihat di lingkungan sosial. Teman-teman yang dulu jarang menaruh perhatian kini mulai bertanya tentang kegiatan yang kuikuti, kursus yang kuambil, dan bahkan menanyakan tips bagaimana aku bisa tetap konsisten dengan perubahan ini. Aku merasa bangga, bukan karena pujian mereka, tetapi karena aku menyadari bahwa langkah kecil yang kuambil kini mulai berdampak di dunia nyata. Perubahan ini bukanlah topeng semu, melainkan cerminan dari usaha dan tekad yang kutanam sejak beberapa bulan terakhir. Namun, perubahan ini juga membawa ketegangan tersendiri. Suami, yang mulai merasa tergeser, kadang memperlihatkan sikap dingin yang lebih intens atau berusaha menegaskan kontrol, sementara mertua sesekali menyisipkan komentar sarkastik yang dulu biasa membuatku takut. Tapi kali ini berbeda. Aku belajar menanggapi semua itu dengan ketenangan, mengubah rasa sakit menjadi strategi. Aku diam, tersenyum, dan terus melanjutkan langkahku. Aku menyadari bahwa perubahan sejati bukan tentang melawan mereka, tapi tentang menegaskan eksistensi dan harga diriku dengan cara yang elegan. Di satu sisi, aku mulai merasakan sensasi baru, kebanggaan pada diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kulakukan, mengatur keuangan, belajar hal baru, memperbaiki penampilan, bersikap tegas, memberi rasa kontrol dan kekuatan yang sebelumnya hilang. Rasanya seperti bangun dari mimpi panjang yang menyesakan, dan untuk pertama kalinya, aku bisa menatap hidupku dengan mata yang lebih percaya diri. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi menunggu pengakuan dari suami atau mertua. Pengakuan itu kini datang dari diriku sendiri. Bab ini menjadi titik di mana perubahan internal mulai terlihat secara nyata di dunia luar. Penampilan, sikap,
kemampuan, dan kepercayaan diri mulai memengaruhi lingkungan sekitar, membuat mereka yang dulu meremehkan menjadi terkejut dan penasaran. Namun yang paling penting, perubahan ini bukan sekadar untuk orang lain. Ini adalah pembuktian pada diri sendiri bahwa aku mampu, aku berharga, dan aku pantas dihormati. Perubahan yang mulai terlihat ini menjadi fondasi bagi langkah selanjutnya. Langkah yang lebih besar, lebih berani, dan lebih menentukan arah hidupku, menghadapi perceraian dengan kepala tegak dan membuat mereka semua terkejut. Perubahan yang mulai terlihat di dunia luar kini menuntunku ke tahap yang lebih serius, persiapan menghadapi sidang perceraian. Selama ini, aku telah membangun kepercayaan diri, mengatur keuangan, memperbaiki penampilan, dan menegaskan harga diriku. Tapi menghadapi sidang adalah babak baru, babak di mana segala hal yang kutanam selama berbulan-bulan akan diuji di hadapan suami, mertua, dan masyarakat yang selalu mengamati. Hatiku campur aduk antara gugup, bersemangat, dan sedikit lega karena akhirnya aku bisa menghadapi situasi ini dengan kesiapan yang matang, bukan hanya ketakutan dan keraguan. Seminggu sebelum sidang, aku mulai merapikan dokumen dan persiapan administratif yang diperlukan. Aku duduk di meja kerja di kamar, mengatur berkas demi berkas, mulai dari akta nikah, bukti tabungan pribadi, hingga catatan pengeluaran yang bisa mendukung posisiku. Setiap dokumen yang kupegang menjadi senjata kecil, senjata yang akan membantuku menunjukkan bahwa aku bukan lagi sosok yang lemah, melainkan wanita mandiri yang mampu mengatur hidup sendiri. Rasanya seperti membangun benteng yang tak terlihat, sebuah perlindungan yang memberi keberanian setiap kali aku merasa ragu. Selain dokumen, persiapan fisik dan penampilan menjadi perhatian utama. Aku memutuskan untuk membeli pakaian yang elegan tapi tidak berlebihan, setelan jas formal berwarna netral yang menonjolkan kesan profesional dan percaya diri. Aku juga memikirkan aksesori yang sederhana tapi mampu menarik perhatian, serta sepatu yang nyaman tapi tetap memberi kesan anggun. Bahkan detail kecil seperti tas, jam tangan, dan riasan wajah diperhatikan dengan cermat. Semua ini bukan sekadar penampilan semu, ini adalah bahasa tubuh yang menyampaikan pesan tanpa kata. Aku kini berdiri tegak, aku pantas dihormati, dan aku siap menghadapi siapapun. Mobil mewah menjadi bagian dari strategi yang tidak kalah penting. Selama bertahun-tahun, aku selalu naik kendaraan sederhana, yang bahkan tak pernah dianggap penting oleh suami dan mertua. Kini, aku memutuskan untuk hadir di sidang dengan mobil yang elegan dan mengesankan, mobil yang menunjukkan bahwa aku telah mandiri dan mampu mengatur hidup sendiri. Tidak untuk pamer, tapi untuk membuktikan secara halus bahwa aku tidak lagi tergantung pada siapapun. Setiap kali aku membayangkan langkah masuk ke gedung pengadilan, deru mesin mobil mewah itu seakan memberi kekuatan tambahan, menegaskan bahwa ini adalah momen pembuktian diri yang telah lama kutunggu. Persiapan mental juga menjadi fokus utama. Aku berlatih berbicara di depan cermin, membayangkan pertanyaan dan komentar yang mungkin muncul dari suami atau mertua. Aku menyiapkan jawaban dengan tenang, tegas, dan elegan, tanpa emosi berlebihan. Kadang aku merasa grogi, tapi aku mengingat kembali semua bulan yang kuhabiskan untuk membangun kepercayaan diri dan mempersiapkan diri menghadapi situasi ini. Setiap kata yang kuucapkan nantinya harus mencerminkan kekuatan, bukan kemarahan, ketegasan, bukan dendam. Aku ingin mereka terkejut, bukan karena aku marah, tapi karena aku mampu menunjukkan siapa aku sebenarnya. Selain itu, aku mulai memikirkan sisi psikologis suami dan mertua. Aku menyadari bahwa mereka mungkin tidak siap melihatku dalam kondisi yang berbeda. Wanita yang selama ini mereka remehkan kini berdiri tegak dengan kepala terangkat. Aku merencanakan setiap langkah agar efek psikologis itu muncul secara alami. Gerak tubuh, tatapan mata, senyum tipis, dan cara berbicara yang penuh keyakinan. Semua ini adalah strategi halus yang akan membuat mereka terdiam, tapi tetap menghormati posisi dan keputusan yang kuambil. Latihan menghadapi sidang tidak hanya terjadi di rumah. Aku juga mengunjungi gedung pengadilan beberapa kali untuk membiasakan diri dengan lingkungan, mempelajari tata letak, posisi duduk, dan jalur masuk yang akan kuambil saat hari sidang tiba. Rasanya seperti latihan perang kecil, di mana setiap detail diperhatikan agar tidak ada yang mengejutkan atau mengganggu fokus. Persiapan ini membuatku lebih tenang dan percaya diri. Aku tidak lagi menjadi sosok yang cemas dan pasif, melainkan wanita yang siap menampilkan versi terbaik dari dirinya. Beberapa hari menjelang sidang, aku juga melakukan persiapan emosional. Aku menenangkan hati, memastikan bahwa motivasi utamaku bukan sekadar membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku mampu berdiri sendiri dan menegaskan harga diri. Aku menulis afirmasi setiap malam. Aku kuat. Aku pantas dihormati. Aku mampu. Kata-kata itu menjadi mantra yang menenangkan, bahkan ketika pikiran tentang konfrontasi dengan suami dan mertua muncul. Selain persiapan pribadi,
Aku juga memastikan jaringan pendukungku siap. Beberapa teman dekatku ajak berdiskusi, meminta saran, dan berbagi strategi tentang bagaimana menghadapi situasi hukum maupun psikologis. Mereka menjadi penguat, memberi perspektif baru, dan membuatku lebih mantap dengan keputusan yang akan diambil. Aku menyadari bahwa menghadapi sidang perceraian bukan hanya soal dokumen atau penampilan, tapi juga soal dukungan emosional yang kuat agar tetap tegas dan fokus. Malam sebelum hari sidang, aku menatap langit-langit kamar dengan napas dalam. Semua persiapan, semua latihan, semua rencana yang kubuat, kini akan diuji. Rasanya campur aduk, antara gugup dan bersemangat, takut dan lega. Tapi aku tahu, apapun yang terjadi, ini adalah momen untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku menutup mata dan membayangkan diriku melangkah keluar dari mobil mewah, melangkah ke gedung pengadilan dengan kepala tegak, tatapan tegas, dan senyum yang tenang. Di dalam hati, aku berbisik, ini adalah waktuku. Aku siap. Bab ini menandai fase di mana tokoh utama tidak lagi hanya berubah di dalam, tetapi siap mengekspresikan perubahan itu ke dunia luar secara strategis. Persiapan yang matang, dari dokumen, penampilan, mobil, hingga mental, menjadi fondasi bagi bab 6, di mana tokoh utama akan menghadapi hari sidang pertama dan membuat kejutan yang mengejutkan suami, mertua, dan semua orang di sekitar. Pagi itu, aku membuka mata dengan rasa campur aduk antara gugup dan bersemangat. Semua persiapan yang telah kulakukan, dokumen yang rapi, pakaian yang elegan, mobil mewah yang siap di luar rumah, bahkan latihan mental selama berminggu-minggu, akhirnya mencapai titik puncaknya. Hari ini adalah hari sidang pertama, hari di mana aku akan menghadapi suami, mertua, dan seluruh dunia yang selama ini menilai dan meremehkanku. Hatiku berdebar, tetapi untuk pertama kalinya, debar itu terasa seperti dorongan energi, bukan ketakutan yang menyesakkan. Aku menatap diriku di cermin sekali lagi. Setelan jas formal berwarna krem yang kukenakan terasa pas di tubuhku, rambut tersisir rapi, sepatu berkilau, dan tas tangan elegan tersampir di bahu. Setiap detail penampilan ini bukan sekadar gaya semu, tapi bahasa tubuh yang akan menyampaikan pesan tanpa kata. Aku kini berdiri tegak, aku pantas dihormati, dan aku siap menghadapi siapapun yang mencoba meremehkanku. Napas dalam, aku menenangkan diri, membayangkan langkahku masuk ke gedung pengadilan dengan kepala tegak, tatapan tegas, dan senyum tenang yang memancarkan keyakinan. Di luar rumah, mobil mewahku menunggu. Mesin menyala lembut, pantulan cahaya matahari pagi mengenai bodi mobil membuatnya tampak elegan dan berkelas. Saat aku masuk ke dalam, rasa bangga mengalir deras. Selama bertahun-tahun, kendaraan ini hanyalah mimpi yang terasa jauh. Tapi sekarang, aku duduk di dalamnya dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah simbol dari kebebasan dan kemandirian yang mulai kucapai. Aku menyalakan mesin, mengatur posisi duduk, dan menarik napas panjang sebelum melaju ke gedung pengadilan. Setiap putaran roda terasa seperti langkah kecil menuju pembuktian diri, menuju momen yang selama ini kutunggu. Begitu tiba di parkiran gedung pengadilan, aku melihat beberapa orang yang telah menunggu, tetangga, pengunjung, bahkan beberapa jurnalis lokal yang sering mengikuti berita perceraian dan kasus keluarga besar. Mereka menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum tipis, menurunkan kaca jendela mobil sebentar, lalu melangkah keluar dengan kepala tegak. Detik itu terasa magis, tatapan mereka seperti mengatakan, "Siapa wanita ini?" Sementara itu, suara langkahku yang mantap bergema di trotoar, menandakan bahwa aku bukan lagi sosok yang bisa diremehkan. Saat aku memasuki ruang tunggu, suasana menjadi tegang. Suami duduk di salah satu kursi dengan raut wajah dingin, sementara mertua, yang biasanya sombong, tampak terkejut. Tatapan mereka terpaku padaku, seolah baru menyadari bahwa aku telah berubah. Aku tetap tersenyum tipis, menyadari bahwa strategi yang kuatur selama ini mulai bekerja. Aku duduk di kursi, menyusun dokumen, dan menunggu panggilan hakim dengan ketenangan yang sebelumnya sulit kucapai. Hati yang dulu cemas kini terasa mantap. Aku tahu, ini adalah momen untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ketika hakim memanggil nama kami, aku melangkah maju dengan kepala tegak. Suami dan mertua menatapku tanpa bisa menyembunyikan ekspresi kaget mereka. Aku bisa merasakan tatapan mereka mengikuti setiap langkahku menuju meja persidangan. Detik itu seperti memperlambat waktu. Aku merasakan setiap gerakan tubuhku, setiap detak jantung, dan setiap tatapan yang mencoba menilai siapa aku. Aku menarik napas dalam, menegaskan diri sendiri bahwa aku pantas berada di sini dengan penuh keyakinan. Sidang dimulai, dan suasana menjadi tegang. Pengacara kami membacakan agenda, dan aku mendengarkan dengan seksama. Semua dokumen yang kubawa tertata rapi di depan mataku.
Ketika suami mencoba menatapku dengan nada meremehkan, aku tetap tenang. Aku tidak membalas dengan kata-kata kasar atau emosi. Aku hanya menatap balik dengan mata yang penuh keyakinan, menunjukkan bahwa aku telah siap menghadapi segala hal. Setiap kata yang keluar dari mulutku nanti akan didasarkan pada fakta, bukan emosi. Seiring sidang berjalan, aku mulai mengatur strategi mental. Aku mengingat semua latihan yang kulakukan di rumah, cara mengatur intonasi suara, menjaga ekspresi wajah, dan menahan diri dari respon emosional. Ketika pengacara suami mencoba menyudutkan, aku menulis catatan kecil tentang poin yang akan kuungkapkan. Ketika giliran kuucapkan jawaban atau klarifikasi, aku melakukannya dengan tenang, tegas, dan terstruktur. Setiap kata yang kuucapkan bukan sekadar membela diri, tetapi menegaskan keberadaan dan harga diriku yang selama ini diremehkan. Mertua terlihat tidak nyaman. Aku bisa melihat mata mereka sesekali menatapku, campur antara curiga, kaget, dan sedikit kagum. Suami juga kehilangan sedikit kendali. Tatapannya beralih dari sinis ke terkejut, dan aku tahu, ini adalah kemenangan pertama. Mereka menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang mudah diatur atau diremehkan. Aku merasakan kepuasan yang manis, tetapi tetap menjaga ketenangan agar tidak terkesan sombong. Selama beberapa jam sidang, aku terus menegaskan posisi dan hak-hakku, sambil tetap mempertahankan sikap elegan. Aku menunjukkan dokumen, menyampaikan argumen dengan bahasa yang jelas dan tepat, serta menjaga bahasa tubuh agar selalu mantap. Setiap respons yang kuambil membuat suami dan mertua semakin terkejut. Aku bisa merasakan perubahan dinamika. Sekarang aku bukan sekadar pihak yang dirugikan, tapi sosok yang mandiri, cerdas, dan layak dihormati. Di akhir hari, sidang ditutup dengan beberapa penundaan kecil, namun aku keluar dari ruang persidangan dengan kepala tegak dan perasaan lega yang luar biasa. Tatapan orang-orang di luar, tetangga, jurnalis, bahkan staf pengadilan, seolah mengukuhkan perubahan yang telah kulalui. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa hari ini bukan hanya tentang proses hukum, tetapi tentang pembuktian diri. Aku telah menunjukkan bahwa wanita yang selama ini diremehkan bisa berdiri tegak, menghadapi segala tekanan, dan tetap menjaga martabat. Bab ini menjadi momen krusial, di mana persiapan matang yang kuambil sebelumnya diuji dalam situasi nyata. Aku berhasil mengejutkan suami, mertua, dan semua orang di sekitar dengan kepercayaan diri, penampilan, dan ketegasan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hari sidang pertama ini bukan sekadar tentang perceraian, tetapi tentang langkah awal dalam pembalasan elegan yang kelak akan mencapai puncaknya. Keluar dari ruang persidangan hari itu dengan kepala tegak membuatku sadar bahwa momen sebenarnya baru saja dimulai. Hari pertama sidang hanyalah pemanasan, tetapi hari ini, hari ketika semua argumen disampaikan, semua bukti diuji, dan semua sikap diukur, adalah ujian sesungguhnya dari tekad dan persiapan yang telah kulakukan berbulan-bulan. Aku menyiapkan diri lebih matang, memastikan bahwa kepercayaan diri, penampilan, dan strategi yang kuambil tidak hanya sekadar formalitas, tetapi senjata nyata untuk membuktikan siapa aku sebenarnya. Pagi itu, aku berangkat lebih awal. Mobil mewah yang kuendarai kini terasa seperti perpanjangan dari diriku sendiri, mantap, elegan, dan penuh kewibawaan. Setiap putaran roda seakan menegaskan satu hal, aku tidak lagi menjadi sosok yang tergantung pada siapapun. Ketika tiba di gedung pengadilan, pandangan suami dan mertua langsung tertuju padaku. Tatapan mereka kali ini lebih intens, campuran antara kaget, curiga, dan ketegangan yang jelas terlihat. Aku menyapa dengan senyum tipis, kepala tegak, tanpa rasa takut, menunjukkan bahwa hari ini aku akan menegaskan posisi dan hak-hakku dengan tegas. Sidang dimulai dengan agenda yang lebih berat. Pengacara suami mulai menyampaikan argumen panjang, mencoba menyoroti kekurangan dan kelemahanku selama pernikahan. Biasanya, kata-kata seperti ini akan membuatku gemetar dan merasa terpojok. Namun sekarang berbeda. Aku duduk tegak, mendengarkan setiap kata, mencatat poin penting, dan mengamati reaksi suami serta mertua. Mata mereka terkadang menyipit, sesekali menatapku dengan heran. Aku menyadari bahwa kepercayaan diriku mulai menimbulkan efek psikologis. Mereka tidak lagi bisa begitu saja menguasai suasana seperti dulu. Ketika giliran kuangkat bicara, aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan ketenangan menyelimuti. Kata-kata yang keluar dari mulutku terdengar mantap, jelas, dan elegan. Aku menjelaskan hak-hak yang aku tuntut, bukti tabungan pribadi yang telah kukumpulkan, dan alasan-alasan kuat yang mendukung keputusan perceraian ini. Setiap kalimat diatur dengan cermat, tidak ada emosi berlebihan, hanya fakta dan ketegasan yang tersampaikan. Reaksi suami dan mertua pun mulai terlihat, mereka tersentak, kehilangan sedikit kendali,
dan matanya memancarkan ketegangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Suasana di ruang sidang semakin tegang ketika pengacara suami mencoba menyerang reputasiku. Mereka menyoroti hal-hal kecil dari masa lalu, berharap aku akan terguncang dan kehilangan fokus. Tapi aku telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Aku menanggapi setiap tuduhan dengan tenang, memberi klarifikasi yang tegas, dan mengarahkan perhatian hakim pada fakta-fakta yang relevan. Ketika aku berbicara, aku bisa melihat tatapan beberapa orang di ruang sidang, pengacara, hakim, bahkan staf pengadilan, menghargai ketenangan dan ketegasan yang kutampilkan. Rasa percaya diri ini adalah hasil dari latihan berminggu-minggu yang kini membuahkan hasil nyata. Setelah beberapa jam, perdebatan menjadi semakin sengit. Suami dan pengacaranya mulai menunjukkan frustrasi, suaranya meninggi, gerak tubuhnya tegang, sementara aku tetap tenang. Aku memperhatikan setiap ekspresi mereka, mengatur kata-kata dengan hati-hati, dan menjaga bahasa tubuh agar tetap mantap. Aku tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari apa yang diucapkan, tetapi bagaimana ucapan itu disampaikan, dengan ketenangan, keyakinan, dan kesan yang tak tergoyahkan. Mertua tampak semakin terguncang. Mereka yang selama ini menilai dan meremehkanku kini menyadari bahwa wanita yang mereka pandang sebelah mata telah berubah. Tatapan mereka terkadang kosong, sesekali menatapku dengan perasaan campur aduk antara kaget dan kagum. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa perubahan yang kulakukan selama beberapa bulan terakhir telah menciptakan efek yang lebih besar dari yang kubayangkan, bukan sekadar perubahan penampilan atau perilaku, tapi perubahan persepsi mereka terhadap diriku. Di tengah perdebatan, aku juga menyoroti fakta-fakta yang sering diabaikan, pengeluaran pribadi yang kuatur sendiri, langkah-langkah mandiri yang kuambil tanpa bantuan suami, dan komitmen untuk hidup mandiri yang selama ini tak pernah dianggap penting. Setiap kali aku menyebut fakta ini, aku menatap mata mereka, memastikan mereka menangkap pesan bahwa aku bukan lagi sosok yang bisa diremehkan. Reaksi mereka semakin terlihat, suami mulai menunduk, mertua mulai memalingkan wajah, sementara hakim memperhatikan dengan seksama setiap argumen yang kuajukan. Jam demi jam berlalu, dan perdebatan semakin memuncak. Aku tetap fokus, memegang kendali atas emosiku, dan menjaga agar setiap kata yang kuucapkan membawa dampak maksimal. Aku merasa seperti petinju yang cermat, menunggu momen tepat untuk pukulan terakhir, pukulan yang akan menunjukkan kekuatan sejati dan ketegasan diriku. Setiap argumen yang kuutarakan bukan sekadar balasan, tetapi strategi halus untuk menegaskan bahwa aku kini berdiri sejajar dengan mereka yang dulu meremehkanku. Menjelang akhir sidang, aku merasakan kepuasan yang luar biasa. Suasana ruang sidang terasa berubah. Aku bisa melihat rasa hormat baru yang terbentuk di mata suami dan mertua. Mereka sadar, tanpa harus diucapkan, bahwa aku bukan lagi wanita yang lemah atau pasrah. Aku tersenyum tipis, menatap hakim, dan merasa lega karena semua persiapan, latihan, dan strategi yang kuambil selama berbulan-bulan kini membuahkan hasil. Bab ini menandai puncak ketegangan dalam perjalanan tokoh utama, perdebatan sengit yang menguji keberanian, ketegasan, dan strategi psikologisnya. Perubahan yang sebelumnya hanya terlihat secara fisik dan perilaku kini diuji di hadapan pihak lain, menunjukkan bahwa transformasi internal dan persiapan matang telah menciptakan efek yang nyata. Bab selanjutnya akan mengungkap reaksi tak terduga suami dan mertua, sekaligus momen kemenangan yang akan mengejutkan semua orang di sidang perceraian. Ketika sidang semakin mendekati akhir, aku mulai merasakan efek nyata dari semua perubahan dan persiapan yang telah kulakukan. Suasana ruang sidang berubah, terasa lebih tegang tapi juga penuh kekaguman. Suami dan mertua yang selama ini menilai dan meremehkanku kini terlihat kehilangan arah. Mereka menyadari, perlahan tapi pasti, bahwa wanita yang mereka anggap lemah telah menjadi sosok yang berbeda, mandiri, cerdas, dan tegas. Aku tersenyum tipis di balik ketenangan, sadar bahwa momen ini adalah puncak dari semua kerja keras dan strategi yang kuambil selama berbulan-bulan. Ketika giliran pengacara suamiku menyampaikan tanggapan terakhir, aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Suara mereka sedikit meninggi, nada-nada yang biasanya memaksa, kini terdengar kehilangan keyakinan. Aku bisa merasakan ketegangan yang terpancar dari suami, yang berusaha tetap tenang tapi jelas terguncang oleh perubahan yang kulakukan. Begitu pula ibu mertuaku, yang biasanya menatapku dengan sombong, kini tampak memiringkan kepala dan menahan komentar. Tatapan mata mereka sesaat bersatu dengan rasa penasaran. Apa yang telah kulakukan sehingga aku bisa tampil sedemikian percaya diri? Ketika akhirnya hakim menoleh padaku, aku berdiri dengan kepala tegak dan senyum yang mantap. Suasana ruang sidang seolah terdiam sejenak. Semua orang menatapku dengan rasa ingin tahu yang intens. Aku menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan kejutan terakhir, bukan melalui kata-kata kasar atau kemarahan,
tetapi melalui kehadiran, penampilan, dan sikap yang menunjukkan bahwa aku telah berubah. Aku mengatur napas, menatap hakim dan semua pihak yang hadir, dan mulai menyampaikan beberapa pernyataan yang telah kusiapkan dengan hati-hati. Pertama, aku menekankan fakta-fakta yang mendukung posisiku. Aku menyebutkan pencapaian pribadi selama ini, tabungan mandiri yang telah kukumpulkan, kursus dan keterampilan baru yang kuikuti, keputusan bijak dalam mengatur keuangan, dan langkah-langkah mandiri yang kuambil tanpa bantuan suami. Kata-kataku disampaikan dengan tenang, tetapi penuh keyakinan. Setiap kalimat membuat suami dan mertua sedikit terdiam, mata mereka mengikuti setiap gerakan bibirku, mencoba memahami bahwa aku bukan lagi sosok yang mereka remehkan. Lalu, aku mengubah perhatian ke sisi psikologis. Aku menatap mata mereka, suami dan mertua, dengan tatapan mantap dan penuh arti. Tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang kuat. Aku ingin mereka mengerti bahwa wanita yang selama ini mereka anggap pasrah kini memiliki harga diri dan keberanian yang tidak bisa diabaikan. Tatapan itu cukup untuk membuat mereka terdiam, menyadari bahwa semua usaha untuk merendahkanku selama ini telah sia-sia. Sesaat, aku bisa melihat ekspresi campuran antara kekaguman dan keterkejutan di wajah mereka, sebuah reaksi yang sebelumnya mustahil kulihat. Tidak berhenti di situ, aku juga menambahkan sentuhan tak terduga dalam strategi. Aku hadirkan beberapa dokumen yang menunjukkan kemampuan finansial dan independensiku, termasuk tabungan pribadi, rencana investasi, dan bukti kursus keterampilan yang kuikuti. Saat dokumen itu dibuka, beberapa orang di ruang sidang, pengacara, hakim, bahkan staf pengadilan, menatap dengan serius. Suami dan mertua pun tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Aku merasakan ketegangan yang berubah menjadi kekaguman, bahkan sebelum hakim memberikan keputusan. Efek dari semua ini terasa begitu kuat. Suasana ruang sidang yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi momen pengakuan diam-diam atas transformasi yang kulakukan. Suami terlihat bingung, mencoba menyembunyikan kekagumannya, sementara ibu mertuaku sesekali memiringkan kepala, menatapku seolah ingin memahami bagaimana aku bisa begitu percaya diri. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa ini adalah kemenangan psikologis pertama. Aku berhasil membuat mereka menilai ulang siapa aku sebenarnya. Bukan sebagai istri yang pasrah, tetapi sebagai wanita mandiri yang pantas dihormati. Di sela-sela itu, hakim memberikan beberapa pertanyaan tambahan. Aku menjawab dengan ketenangan yang sama, menyampaikan jawaban yang jelas, logis, dan mantap. Aku menyadari bahwa setiap kata yang kuucapkan bukan sekadar pembelaan, tetapi simbol kekuatan yang telah kulatih selama berbulan-bulan. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada sikap defensif. Hanya ketegasan dan ketenangan yang membuat siapapun yang mendengarkan tidak bisa menolak fakta bahwa aku telah berubah. Momen klimaks datang ketika aku memutuskan untuk memperlihatkan langkah simbolis. Aku menaruh satu map berisi dokumen tambahan di atas meja, lalu berdiri dengan kepala tegak, tatapan mantap, dan senyum tipis. Semua orang di ruang sidang menatapku, suami, mertua, hakim, pengacara, bahkan beberapa saksi yang hadir. Reaksi mereka tak bisa disembunyikan. Suami tersentak, matanya melebar, dan mulutnya sedikit ternganga. Ibu mertuaku menunduk sejenak, menahan ekspresi kaget dan kekagumannya, sementara beberapa pengunjung saling bertukar pandang, jelas menyadari bahwa ini adalah momen yang tidak akan mereka lupakan. Saat sidang berakhir untuk hari itu, aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Rasa lega dan bangga mengalir deras di seluruh tubuhku. Aku telah berhasil mengejutkan suami, mertua, dan semua orang yang hadir, bukan dengan kemarahan atau kata-kata pedas, tetapi dengan kekuatan, ketenangan, dan kepercayaan diri yang telah kulatih selama berbulan-bulan. Hari ini bukan sekadar tentang perceraian, tetapi tentang pembuktian diri, bahwa aku mampu berdiri tegak, mengatur hidup sendiri, dan menunjukkan bahwa wanita yang selama ini diremehkan bisa menjadi sosok yang mengesankan dan tak tergoyahkan. Kejutan dan kekaguman yang kurasakan di sidang sebelumnya membuatku lebih tenang dan percaya diri saat pagi hari tiba. Hari ini adalah hari terakhir. Hari di mana keputusan hakim akan menentukan arah hidupku selanjutnya. Selama beberapa bulan terakhir, aku telah mempersiapkan segalanya dengan cermat, penampilan, mental, dokumen, strategi, dan bahkan kendaraan yang akan membawaku ke gedung pengadilan. Setiap detail diperhatikan agar saat aku melangkah ke ruang sidang, dunia melihat bukan lagi istri yang pasrah, tapi wanita yang mandiri, tegas, dan pantas dihormati. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar, seakan memberi semangat tambahan. Aku menatap diriku di cermin dengan kepala tegak. Setelan jas formal berwarna gelap yang kukenakan terasa pas di tubuhku, rambut tersisir rapi, sepatu berkilau, dan tas tangan yang elegan tersampir di bahu. Setiap detail menegaskan bahwa aku bukan lagi sosok yang sama seperti beberapa bulan lalu.
Napas panjang, aku membayangkan langkah masuk ke ruang sidang, menatap suami dan mertua, dan menunjukkan bahwa wanita yang mereka anggap remeh kini berdiri dengan penuh harga diri. Mobil mewah yang kukendarai pagi itu terasa seperti simbol kemenangan yang sudah menunggu. Setiap putaran roda menimbulkan sensasi energi dan keyakinan yang kuat, seakan mobil ini bukan sekadar kendaraan, tapi perpanjangan dari diriku sendiri. Ketika tiba di parkiran gedung pengadilan, tatapan orang-orang langsung tertuju padaku. Suami dan mertua yang datang lebih awal terlihat tegang dan cemas, jelas merasakan ketegangan yang kini berbalik arah kepadaku. Aku tersenyum tipis, menurunkan kaca mobil sebentar, lalu melangkah keluar dengan kepala tegak dan langkah mantap. Begitu memasuki ruang tunggu, suasana semakin terasa tegang. Para pengunjung, jurnalis, dan beberapa saksi menatapku dengan rasa penasaran. Aku duduk dengan tenang, menyusun dokumen, dan mengingat kembali semua latihan mental yang telah kulakukan. Setiap kata yang akan kuucapkan nanti harus tegas, elegan, dan mantap. Tidak ada emosi yang berlebihan, tidak ada balasan dendam, hanya ketegasan dan kesadaran penuh bahwa aku pantas mendapatkan kehidupan yang bebas dan dihormati. Saat hakim memanggil nama kami, aku melangkah maju dengan kepala tegak. Suami tampak kehilangan sedikit kendali, matanya melebar saat menatapku. Ibu mertuaku yang biasanya sombong kini terlihat menahan ekspresi kaget dan kekaguman. Aku menyadari bahwa transformasi yang kulakukan selama beberapa bulan terakhir telah menimbulkan efek yang nyata. Mereka tidak lagi bisa menilai atau meremehkanku seperti sebelumnya. Tatapan mata mereka seolah mengakui, meski tidak diucapkan, bahwa wanita ini kini berbeda. Sidang dimulai dengan agenda yang lebih berat daripada sebelumnya. Pengacara suami mencoba mengajukan beberapa dokumen tambahan dan argumen baru, berharap bisa mengejutkan atau menekan posisiku. Namun aku telah mempersiapkan diri. Aku menanggapi setiap argumen dengan ketenangan dan ketegasan, menyampaikan bukti-bukti yang kukumpulkan, termasuk tabungan mandiri, bukti kursus keterampilan yang kuikuti, dan pengelolaan keuangan yang independen. Kata-kataku terdengar mantap dan jelas, membuat ruang sidang seolah hening sejenak saat setiap argumen disampaikan. Suasana semakin memuncak ketika aku mulai menekankan sisi psikologis. Aku menatap mata suami dan mertua dengan tenang tapi penuh arti. Tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang kuat. Aku ingin mereka memahami bahwa wanita yang selama ini diremehkan kini memiliki harga diri dan keberanian yang tidak bisa diabaikan. Tatapan itu cukup untuk membuat mereka terdiam. Suami terlihat frustrasi, menunduk beberapa kali, sementara ibu mertuaku menatapku dengan campuran kaget dan kagum. Aku tersenyum tipis, sadar bahwa momen ini adalah puncak kemenangan psikologis yang selama ini kuusahakan. Ketika hakim mulai membacakan keputusan, jantungku berdebar kencang. Aku tetap berdiri dengan kepala tegak, menatap hakim, dan menyadari bahwa apapun hasilnya, aku telah membuktikan sesuatu pada diri sendiri. Namun saat hakim menyatakan bahwa perceraian dikabulkan dengan semua hak-hak yang aku tuntut, perasaan lega dan bahagia membanjiri seluruh tubuhku. Aku tersenyum lebar, merasakan kemenangan yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga emosional dan psikologis. Aku telah berhasil mengubah persepsi suami, mertua, dan bahkan diriku sendiri. Suami tampak terkejut, bahkan beberapa kali menatapku tanpa bisa berkata apa-apa. Ibu mertuaku menunduk sejenak, menahan perasaan kagum yang jelas terlihat di matanya. Aku bisa merasakan bahwa mereka menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa wanita yang selama ini mereka pandang sebelah mata kini berdiri tegak dan menang dengan cara yang elegan. Aku tidak hanya memenangkan perceraian, tapi juga kemenangan atas rasa rendah diri dan perlakuan meremehkan yang selama ini kualami. Keluar dari ruang sidang, aku melangkah ke mobil dengan kepala tegak. Jurnalis yang menunggu mencatat setiap gerakanku, sementara tetangga dan orang-orang sekitar menatap dengan kagum. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa kepercayaan diri, ketegasan, dan persiapan yang kulakukan selama ini kini terlihat nyata dan berdampak luas. Setiap tatapan penuh kekaguman yang kuterima menjadi bukti bahwa perubahan yang kulakukan bukan sekadar ilusi, tetapi fakta yang dapat dilihat dan dirasakan. Saat aku mengendarai mobil mewah itu pulang, rasanya seperti menghirup kebebasan yang baru. Setiap putaran roda seakan menegaskan satu hal, aku kini bebas, mandiri, dan dihormati. Semua rencana, persiapan, dan strategi yang kuambil selama berbulan-bulan telah membuahkan hasil. Suami dan mertua, yang dulu mendominasi hidupku, kini menyaksikan transformasi luar biasa yang tak bisa mereka abaikan. Bab ini menutup perjalanan tokoh utama dengan klimaks penuh kemenangan. Perceraian dikabulkan, hak-hak dijamin, dan rasa hormat baru muncul dari pihak yang sebelumnya meremehkan. Tidak hanya kemenangan secara hukum,
tetapi juga kemenangan psikologis dan emosional, menegaskan bahwa usaha, persiapan, dan ketegasan dapat mengubah hidup seseorang secara dramatis. Akhir cerita ini memberi pesan kuat. Perubahan diri dan keberanian untuk menghadapi ketidakadilan dapat menghasilkan kemenangan yang elegan dan membanggakan.